Terus bagaimana ketika kita sujud, kopiah kita nutupi bathuk itu. Bagaimana ketika kita sujud, ya toh, apalagi rambut kita nutupi bathuk itu. Rata-rata kan seperti itu nggih. Ini ada hadis nggih, tak bawakan hadis dari Anas bin Malik nggih. Kunna ana sapa kita nusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siddatil hari. Kita dulu bersama Nabi ketika hari sangat panas, sehingga tempat sujud juga panas. Fa idza lam yastati'u ahaduna, ketika salah satu dari kita tidak kuat nggih, ayumakin jabhatahu minal ardi, tidak memungkinkan nggih dahinya itu menyentuh bumi nggih, basato thawbahu, maka di antara kita membentangkan bajunya, baju yang dipakai ini, atau pakai selendangnya dipakai. Dibentangno dienggo sujud, dilemeki pakaian yang dibawa itu. Pakaian yang dibawa, misalnya ya dilemeki ketu, misalnya ngono juga bisa maksudnya pakaian yang dibawa. Itu ketika panas itu. Ya, ketika panas. Ning kene iki wae yo lain kok. Terus kemudian diriwayat Ibnu Abbas nggih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbi wahidin mutawassihan bihi yattaqi bi fudulihi harrul ardi wa bardaha. Nabi Muhammad SAW juga pernah sholat dengan satu pakaian. Kemudian pucuke satu pakaian tadi digunakan untuk melindungi nggih dahine beliau di dalam sujud nggih, karena apa itu panasnya bumi atau dinginnya bumi. Jadi yang dipakai sarongem misalnya, atau pucuke sarong mau sarongem muga model ngene iki, atau pucuke klambinem bonggo sujud itu boleh. Tapi ini syaratnya apa? Ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Terus kata para ulama, kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka rambut mengarep ngene sah salatnya sah, tapi makruh. Nek sajadah ndak. Sajadah kan bukan yang dibawa. Memang itu lantai untuk sholat. Beda, sajadah, karpet tidak masalah. Maksudnya yang dipakai sarong, baju, yang dibawa, yang ada di tubuh, rambut, kopiah atau surban itu ketika digunggung lemein, gak ono hajat, gak ono kebutuhan, misalnya saking anyepe atau saking panase, maka hukumnya makruh. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Itu tidak harus dahinya menyentuh tanah, ya? Bukan tidak harus tanah ya. Enggak lah, karpet juga bisa. Maksudnya lantai. Nah, kalau zamannya Nabi itu kan lantai tempat sujud. Belum ada lantai. Dulu zaman Nabi, kebiasaan para sahabat itu mempunyai seperti sajadah, tapi enggak sajadah seperti sekarang. Sudah ada. Ada, pakai model sedikit gini, seperti sapu tangan. Jadi memang dibuat untuk tempat sujud sampai menghitam itu warnanya, ada riwayatnya. Maka sajadah sudah ada. Neng kono nggone biasa. Kenapa sampai menghitam? Karena di tanah, Pak. Sampean salam neng keramik bisa resik kok, Pak. Tapi neng kono, neng tanah pasir ya, Pak. Ya tetep kotor, apalagi digolemek ketika misalnya bar kudanan tanah becek, ya jelas rusak, Pak. Sampai menghitam. Itu sahabat mempunyai alane seperti mindil, sapu tangan. Corok ini saiki dadi sajadah itu. Maka itu boleh gitu. Untuk lantai itu boleh untuk seperti itu. Maka para ulama mengatakan jawaz sujudi ala syai'i al-malbusi. Boleh sujud di atas sesuatu yang dipakai, yang dibawa, yang berserta tubuh, idza taja ilaihi, ketika dia butuh. Seperti apa? Siddatil hari awil bardi. Saking panasnya atau saking dingine. Boleh. Tapi nek rambut ini makruh dia, makanya harusnya itu ya dikenekno memang persiapan itu loh. Zaman Nabi orang sudah sorbanan semua. Nah, ya sorbanan zaman Nabi jengga iki. Iya, rambutnya ke sini. Memang itu yang paling afdol ini kena semua plek gitu. Yang paling afdol.